Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel, channel yang memberikan informasi tentang seputar dunia tanaman dan dunia pertanian. One House Channel yang belum mampu membuat greenhouse untuk tanaman anggur. Tapi bukan pohon anggur yang akan saya bahas kali ini ya. Kali ini saya mau membahas tentang updatean pohon mentimun. Mentimun ini sudah saya tanam sekitar 6 minggu yang lalu, dan sekarang perkembangannya juga sudah lumayan subur ya. Dilihat dari pertumbuhan daunnya yang lebar, yang sudah sangat-sangat vigor di dalamnya. Ini bahkan ada yang dengan 5 jari saya pun masih kalah jari saya. Satu telapak tangan enggak lebih, daunnya lebar sekali. Dan alhamdulillah hampir tidak ada hama yang menyerang seperti kutu putih, trips, atau serangga-serangga lain, atau bahkan jamur. Karena kali ini saya menggunakan metode penanaman organik ya. Ini sebelumnya saya minta maaf karena saya syuting di pinggir jalan. Ya, rumah saya memang di pinggir jalan, jadi agak berisik suara lalu lalang kendaraan. Oke, kita lanjut aja. Hiraukan saja suara bisingnya. Maaf kalau terganggu. Dan di usia 6 minggu ini mulai ada penampakan buah, calon buah mentimun seperti ini. Ini di sini sudah ada satu, ya. Sini sudah mulai ada satu buah mentimun, kemudian di bawahnya sini juga sudah mulai ada keluar. Dan ini juga ada. Ini kemudian juga ini sudah mulai ada. Nah, sudah ada calon buah mentimunnya. Yang saya alami atau yang saya rasakan dengan bertani dengan sistem organik itu memang cukup aman ya. Cukup aman dalam artian saya agak tidak terlalu khawatir dengan yang namanya serangga. Karena dari mulai pembibitan saya juga sudah mulai menggunakan ZPT alami nabati dengan cara merendam bibitnya dari rendaman air bawang merah. Kemudian ketika masa vegetatif, masa pertumbuhan, di awal saya juga melakukan penyemprotan dengan menggunakan pupuk organik cair juga sebenarnya sih, menggunakan fermentasi air cucian beras ditambah dengan nasi basi. Kemudian saya berikan molase yang sudah saya fermentasi sekitar 2 atau 3 minggu. Kemudian untuk pemupukan kocornya saya juga menggunakan pupuk organik cair juga dari fermentasi kulit buah-buahan, terutama kulit buah pisang yang sering saya gunakan, karena kandungan dari kulit pisang itu sangat bagus sekali, mengandung banyak sekali kalsium, kalium, dan juga unsur hara lain yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan kali ini ketika sudah fase generatif seperti ini, dia mulai mengeluarkan buahnya, saya akan picu dengan pemupukan buah ya, pupuk buah. Masih tetap menggunakan pupuk organik, yang akan saya berikan dengan pupuk cangkang telur atau pupuk organik cair dari
rendaman cangkang telur yang sudah saya rendam sekitar 2 mingguan. Selain itu juga saya bantu dengan menaburkan ini kulit telur atau cangkang telur yang sudah saya hancurkan seperti ini. Saya taburkan saja di atasnya, di atas media tanam, dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Hampir tidak ada hama sama sekali. Di balik daun juga bersih. Tuh, lihat. Karena saya baru menanam timun ini baru 2 kali. Yang pertama saya menggunakan metode pupuk kimia. Hanya saja waktu itu saya rasa saya gagal ya, karena bertepatan dengan musim hujan. Curah hujan sangat tinggi. Maaf. Bertepatan dengan musim hujan yang sangat tinggi waktu itu, sehingga media tanamnya tuh terendam air hujan, tak terselamatkan lah. Saya rasa itu gagal. Dan metode pertama waktu itu saya menggunakan pupuk kimia ya. Tapi saya juga kalah dengan serangan hama waktu itu. Baru umur beberapa minggu, hampir 1 minggu, hampir 4 minggu sudah diserang oleh hama. Sedangkan waktu itu pernah saya beri insektisida untuk serangga-serangga yang membandel itu. Namun nampaknya waktu itu saya overdosis pemberian insektisidanya terlalu banyak, sehingga daunnya menjadi seperti terbakar di pinggirnya gitu ya. Daun-daun di sekitar pinggir daun ini tuh layu, kering, seperti terbakar. Dan saya anggap waktu itu saya gagal. Kemudian yang kedua kali ini saya mau mencoba dengan sistem organik ya. Jadi untuk sekarang ini alhamdulillah tanamannya aman dari serangan hama, dan saya akan pertahankan kondisi seperti ini. Saya akan coba lakukan penyemprotan juga menggunakan organik, sistem organik juga. Oh ya, ada satu pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami saat ini di pohon timun ini. Untuk pertumbuhan atau keluarnya bunga atau calon buah dari mentimun ini, saya perhatikan pohon ini mengeluarkan buahnya di cabang atau di tunas air seperti ini. Ini dia, dari bawah nih tunas utama, batang utamanya. Kemudian di sini, nah mulai cabang tunas air ini, saya ke sini, dia baru mengeluarkan bunga. Ini juga sama dengan ini, yang dari cabang utama seperti ini. Kemudian ini ada tunas air. Tunas air ini mengeluarkan bunga juga di sini. Sedangkan saya perhatikan di cabang utama dari bawah hingga ke atas, itu yang keluar hanya bunga jantan seperti ini. Bunga jantan maksudnya adalah bunga yang tidak bisa mengeluarkan buah ya. Tidak ada calon buahnya di situ. Dan ini berlaku untuk semua tanaman mentimun yang saya tanam di sini. Hampir di tiap cabang utama seperti ini. Tuh, lihat. Ini juga keluar bunga, tapi bunga jantan. Kemudian ini juga di tiap celah daun, agak sulit nih fokusnya. Ini hanya yang keluar hanya bunga-bunga jantan. Ini juga bunga jantan. Ini bunga jantan semua. Dari pangkal hingga ujung yang saya perhatikan ini adalah bunga jantan semua. Di sini juga waktu saya perhatikan, meskipun ini tangkainya kecil ya. Dari sini cabang utama, kemudian ini cabang utama terus. Nah, mulai dari sini dia mengeluarkan tunas air.
tunas air ini, bentar saya singkirkan dulu daunnya, agak mengganggu. Maaf, dari mana ini? Tunas air ini dia mengeluarkan calon buah. Ini cek bunga betinanya sudah keluar dengan membawa calon buah. Padahal ini tunas air, bukan tunas utama. Saya kurang paham mengenai pohon timun ini, apakah memang keluar apanya namanya? Aduh, bentar Kak. Saya kurang paham apakah memang pohon timun itu mengeluarkan buahnya itu dari tunas air atau cabang utama. Tapi yang saya perhatikan di setiap tanaman ini, dia mengeluarkan calon buah itu di tunas air. Maka dari itu, di ujung tiap batang utama saya potes ujungnya seperti ini. Saya potes seperti ini di tiap ujung dari batang utama, berharap agar tunas airnya keluar terus dan membawa calon buah. Ini juga sangat banyak sekali, mulai banyak sekali tunas-tunas air yang muncul seperti ini. Dan untuk penanaman atau jarak penanaman, sebenarnya bagusnya itu dengan jarak 40 hingga 50 cm per titik tanam ya. Namun karena ini hanya skala rumah tangga, maksudnya skala rumah tangga tuh ya hanya sekedar hobi saja menanam di depan rumah. Jadi saya memanfaatkan pot besar ini. Pot ini adalah hasil dari lemari bekas yang sudah tidak terpakai, lemari kayu yang sudah tidak terpakai, atau yang pot ini adalah bekas dari lemari kayu yang sudah tidak terpakai atau yang sudah rusak. Daripada dibuang atau dijadikan kayu bakar, saya manfaatkan sebagai pot. Dan saya menanamnya dengan pohon mentimun. Jadi saya memanfaatkan atau memaksimalkan tiap titik di satu titik ke titik yang lain, titik tanam maksudnya. Ini emang agak sedikit terlalu berdempetan ya. Bahkan ini hanya sekitar satu jengkal tangan. Sebenarnya ini tidak rekomendasi, tapi untuk sekedar menanam ya tidak apa-apalah. Memanfaatkan lahan sekitar rumah yang sempit, karena saya tidak punya kebun, tidak memiliki kebun yang luas. Kita manfaatkan saja halaman sekitar rumah. Oke, saya rasa cukup sekian updatean dari pohon mentimun yang saya tanam sekitar usia 6 minggu yang lalu. Saya akan update lagi setelah ada perubahan dari bentuk pohon mentimun ini. Ini baru masih pentil ya, kalau istilah itu masih pentil buah mentimunnya. Semoga cepat mengeluarkan buah yang banyak. Oke, jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ciao.